Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana wa nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat Allah zahir dan batin, terutama nikmat iman, nikmat ma'rifah, nikmat mahabbah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sampai akhir kehidupan kita bisa istiqomah dalam kebaikan, keimanan, ketakwaan dan keikhlasan. Baik, materi hari ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian memilih sikap menarik nikmat dan menolak musibah. Nikmat itu akan sampai kepadamu jika itu memang sudah bagianmu. Jangan paksa Allah, kita meminta sesuatu, minta nikmat secara paksa. Dan ketika datang musibah, jangan mengeluh, jangan menolak. Ya. Sebenarnya kalaupun ada terjadi musibah kepada kita, itu pertanda dosa kita mau dihapuskan. Dan juga pertanda Allah sayang kepada kita untuk menaikkan derajat. Nah, bagi orang soleh, musibah itu bukan hukuman. Allah menginginkan menaikkan derajat kita, maka Allah berikan kita musibah. Dalam bahasa Nabi, "Idza ahabballahul abda yusibhu." Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka dia timpakan musibah. Jadi ketika kita dihadapkan dengan musibah, jangan mengeluh. Mengeluh itu seperti kita nggak punya Tuhan. Mengeluh itu bahagian dari kekufuran qalbu. Jalani saja ikhlas, tawakal saja kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan yakini saja musibah itu pasti berlalu. Itu hanya bumbu-bumbu hidup. Ada sebahagian ahli spiritual mengatakan, ya, dosa-dosa kita itu dikumpulkan catatannya, direkam di tulang ekor. Maka tulang ekor kita itu termasuk yang tidak, kata Nabi, yang tidak hancur. Tulang ekor itulah nanti seperti dia pusat memori, seperti hard disk. Dia merekam seluruh kejahatan, keburukan, kebaikan kita. Memang sebahagian musibah itu adalah untuk menghapuskan kesalahan dosa kita. Nah, sebagian mereka menyebut di tulang ekor itulah catatan kesalahan kejahatan kita. Kalau nanti mau dibalas Allah, ditimpakan musibah, ada tandanya. Sebagian mengatakan tandanya itu ada istilah jafung. Bapak Ibu pernah dengar istilah jafung ini? Ini istilah spiritual yang agak langka. Japung itu begini. Ketika kita berjalan di satu tempat, kok kayaknya aku udah pernah kesini ya, gitu. Gitu kan? Atau kita melakukan sesuatu, kayaknya aku udah pernah lakuin ini ya. Itu dijapung namanya. Nah, kata mereka, ya silakan nanti dibuktikan saja, kita belajar ini. Kalau sudah terjadi seperti itu balasan dari keburukan kita mau ditimpakan Allah. Nah, kalau dalam agama lain namanya karma. Coba perhatikan 2 hari, 3 hari, paling lama 1 minggu, itu akan terjadi musibah buat kita. Kalau terjadi seperti itu. Maka kalau terjadi model seperti itu, kita banyak istighfar. Mohon ampun ke Allah Ta'ala. Supaya jangan menimpa kita. Itu namanya japung. Ya. Tulang ekor kita itu menyimpan semua rahasia, dosa, pahala, kebaikan kita. Nah, Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah,
kalau nikmat, ya silakan saja diminta nikmat, tapi jangan secara paksa. Karena kalau kita paksa-paksa Allah, nanti tahu-tahu nikmat itu ternyata tak bagus buat diri kita. Akhirnya kita nggak bisa mensyukurinya, bermasalah lagi kan. Maka biasanya orang soleh itu minta, ya Allah berikan aku yang terbaik untuk diriku. Selalu begitu kan. Kalau orang sudah sampai tauhidnya kepada tawakal itu begitu. Ya Allah berikan aku yang terbaik untuk diriku. Pilihkan yang terbaik. Dan musibah akan menghampirimu apabila memang itu jatahmu. Nah, kalau sudah jatah kita, ya dia akan hampir. Meskipun kamu membencinya dan berusaha menghilangkannya dengan berbagai macam doa, ataupun bersabar menghadapinya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau kau ditimpa musibah, kau sabar, kau berpahala. Kalau kamu ditimpa musibah, kau tak bersabar, kau berdosa. Jadi pilih yang mana coba? Mau pilih yang mana? Kita ditimpa musibah, sabar, pahala. Tak bersabar, berdosa. Pilih mana? Apakah ketika kita mengeluh ditimpa musibah, kita menolak, kita benci, selesai masalahnya? Tidak selesai. Dengan mengeluh, tidak pernah masalah bisa selesai. Rengkel, mengeluh tidak akan diselesaikan masalah. Maka salah sebahagian ahli spiritual bahkan mengatakan, perhatikanlah orang yang hidupnya sering mengeluh, itu banyak kali musibah dalam hidupnya. Kenapa? Mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi menambah banyak masalah baru. Kenapa? Hatinya dipenuhi dengan mengeluh. Orang barat meneliti, ada namanya buku 12 Law of Universe, 12 hukum alam. Dalam bahasa Islam ini namanya hukum kausalitas atau sunnatullah dalam bahasa lain. Salah satunya di sini sunnatullah. Termasuk law of attraction, hukum tarik menarik. Itu apa maksudnya? Ketika kita mengeluh terhadap musibah, hati kita rasa mengeluh itu akan menarik lagi untuk musibah lain, untuk kita dapat musibah lain dan kita akan mengeluh. Maka Imam Al-Ghazali membahasakan dengan bahasa hikmah, kebaikan yang kita lakukan akan menarik kita, law of attraction, akan menarik kita untuk kebaikan yang baru, yang lain, yang sama. Keburukan yang kita lakukan akan menarik kita untuk melakukan keburukan yang sama, berulang. Makanya orang, mohon maaf nih, orang yang rajin berzina itu akan narik dia buat zina lagi kalau nggak tobat. Orang yang rajin narkoba, apalagi dia narik buat narkoba lagi. Orang yang rajin berdusta, dia narik dosa-dustanya, selalu menarik dia untuk berdusta lagi, menipu lagi. Itu akan terus. Ini namanya law of attraction. Orang barat meneliti, ternyata ini hukum alam, ini hukum Tuhan, hukum alam semesta yang dibuat Tuhan, yang tidak bisa kita hindari. Maka caranya putus, jangan mengeluh, putus dia. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu menghapuskan dosa, itu meningkatkan derajat, itu menambah kemuliaan. Ya, tidak ada musibah yang buruk bagi orang beriman apabila kita memandang dengan pandangan Allah, dari sisi Allah. Ya. Nah, kalau terjadi japung tadi, istighfar saja banyak-banyak. Ya mudah-mudahan tidak datang musibahnya, kan tidak terjadi karena dihapuskan Allah. Alhamdulillah. Ya, tapi kalau misalnya kita tidak paham, ya datang juga musibah, ya istighfar. Banyak istighfar kepada Allah. Kalau datang kebaikan banyak bersyukur. Maka doa itu harus seimbang. Ada juga orang yang jemaah bertanya kepada salah satu mursyid kita, Tuhan, saya banyak sekali musibah yang menimpa saya. Apa doamu rupanya? Ya Allah, berikanlah aku kesabaran, jadikanlah aku orang yang sabar. Ternyata doanya selalu minta jadi orang sabar. Nah ini juga masalah kan. Hikmahnya apa? Karena doanya minta menjadi orang sabar terus menerus, ya akhirnya musibah datang terus menerus. Harusnya diminta seimbang. Ya Allah, berikan aku nikmat.
Kalau diberikan nikmat, jadikan aku orang bersyukur. Kalau sedang menghadap ujian, jadikan aku orang sabar. Nah, maka Nabi milih seimbang. Sehari puasa, sehari buka. Sehari lapar, musibah. Sehari lagi nikmat, buka. Jangan minta sabar mulu, nanti makin banyak musibah. Nah, salah satu juga teori alam semesta, namanya teori vibrasi, yang ditemukan orang-orang spiritual dalam buku Law of Universe itu juga disebut. Nah, ternyata Bapak Ibu, apabila kita ditimpa musibah, kita ikhlas, kita sabar, kita tenangkan jiwa kita. Tenang saja, hadapi saja. Tenang saja, hadapi saja. Nah, ketenangan jiwa ini bisa berada di dalam frekuensi vibrasi namanya alfa. Vibrasi alfa. Vibrasi alfa ini vibrasi bumi. Bumi ini sifatnya tenang. Maka orang yang hidupnya tenang, biasanya dia akan menarik rezeki yang ada di bumi. Apa itu? Ya bisa menarik rezeki. Vibrasinya sama, satu frekuensi kata mereka. Bisa menarik emas yang ada di bumi, bisa menarik besi mobil, bisa menarik rumah, bebatuan, pokoknya sifatnya bumi. Tapi kalau kita murka bersifat api di dalam kita hidup, vibrasi kita api, itu masuk ke wilayah delta, cenderung ke delta. Delta itu wilayahnya kasar, api. Maka kita, bumi ini tidak menerima rohani kita gitu. Daya tariknya, attractionnya, yang tertarik kepada rohani marah adalah orang yang marah juga gitu. Maka orang itu, bahasa Nabi kan begini, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan selalu mirip seperti teman akrabnya. Kenapa? Karena satu frekuensi. Yang paling suka pemarah, paling senang dengan berteman dengan orang pemarah. Coba perhatikan. Teman akrab pemarah adalah seorang pemarah. Dia tarik menarik itu hukum alamnya, hukum energinya. Nah, ini sebenarnya diteliti secara agama, secara spiritual juga begitu, ada ketertarikan itu ya. Makanya kita hidup ya tawakal saja. Dan ciri orang yang masuk surga tanpa hisab itu, salah satu cirinya adalah mutawakkilun. Mereka selalu bertawakal. Jalani saja hidup ini ya. Senang, bahagia, susah, semuanya pasti berlalu. Dalam dunia itu sifat dunia, gak bisa kita hindari. Serahkanlah segalanya kepada Allah, biarkan dia berbuat apa saja atas dirimu. Jika berupa kenikmatan, syukurilah. Serahkan kepada Allah. Apabila berupa musibah, sabar saja. Berharap mendapat pertolongannya atau berusaha menikmatinya dengan segala keridoan. Ridhoi saja. Nah, Nabi dilempar batu. Kurang apa Nabi dilempar batu sama orang Madinah. Sebelum Madinah namanya Yasrib. Begitu masuk Yasrib dilempari, dihina, dicaci maki, berdarah mukanya. Beliau sedih, nangis. Tapi beliau katakan, ya Allah, tidak apa-apa, yang penting kau ridho sama aku. Jalani saja, semuanya berlalu nanti. Semuanya menghasilkan kebaikan. Musibah yang kita hadapi, kita sabari, hasilnya kebaikan. Tapi kalau kita tidak sabar, keburukan akan menimpa kita terus menerus. Itu apa kita tidak sabar? Nah, maka serahkan saja kepada Allah. Bersikaplah fana. Bersikaplah fana di dalamnya sesuai dengan kadar keadaan yang diberikan kepadamu. Fana itu ya kita tidak merasakan musibah itu sebagai musibah. Kita hanya memandang Allah saja kalau begitu. Ya jalani saja. Ya sudahlah. Ya Allah, yang penting kau ridho sama aku. Maka sebahagian orang Syimpula juga mengatakan, ya pendapatnya benar juga sebenarnya sih. Seperti kita kerja, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Jadi kita kerja kita itu niatnya apa? Ibadah. Supaya Allah ridho sama kita. Kerja itu niatnya bukan cari duit, cari rezeki. Ibadah. Kalau rezeki itu sudah diatur Allah. Sudah diatur sama Allah Ta'ala. Jadi ketika kita disuruh kerja sama Allah, mencari nafkah, ya ibadah, itu perintah Allah. Kerja saja. Masalah rezeki Allah yang atur, gak usah atur.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak ada binatang melata di bumi ini kecuali rezekinya sudah diatur, sudah ditanggung oleh Tuhan. Kalau kita kerja-kerja enggak dapat rezeki, enggak dapat apa-apa, ingat-ingat itu sudah mau meninggal orangnya. Kenapa? Udah enggak ada lagi rezekinya. Maka inna Jibril, sesungguhnya Jibril kata Nabi, napasa fi rawi, dia bisikkan ke benak kolbuku. Dia bisikkan Jibril ke benak kolbu. Apa kata Jibril kepada Nabi? Ya Muhammad, ya, inna nafsa lan tamut hatta tastakmila rizqah. Hei Muhammad, ketahuilah manusia tidak akan mati sampai disempurnakan rezeki dia terima sesuai perjanjian. Kalau sudah sempurna rezeki kita, maka itu isyarat kita bakal meninggal. Maka salah satu ciri orang mau meninggal, ketika sakit dikasih makan, makanan dimuntahkan, rezekinya udah habis. Itu isyarat sebenarnya, isyarat nyata. Asal dikasih makan muntah, asal dikasih makan muntah, udah habis rezekinya. Ini salah satu isyarat. Maka kalau kita tidak tidak mau bersabar, kita rugi. Dan kalau kita sebagai muslim, sebagai mukmin tidak percaya bahwa rezeki itu sudah diatur Allah, itu juga mengandung kekufuran. Maka yang terbaik di dalam ilmu tasawuf, kerja itu ibadah. Ya, anggap itu ibadah kita kepada Allah. Hasilnya ya terserah Allah. Maka kita semangat kerja, kita kerjanya kerja yang baik. Sekolah, pendidikan juga ibadah. Hasilnya serahkan kepada Allah. Begitulah orang beriman. Ya, tapi kalau nanti kita kerja mau cari duit, pendidikan juga nanti sekolah mau cari duit, cari gelar, sudah, niatnya saja dia udah salah. Pak Bu, sebenarnya di dalam syariat kita cari pahala itu bolehnya. Cuma ini bahasa ilmu hakikatnya, kalau kita hitung-hitungan sama Allah, Allah nggak suka. Nggak suka dia kita berhitung. Kalau kita berhitung, dia pun berhitung. Anak kita kerja, kita suruh, nak tolong dulu, bapak buru-buru, gak sempat ke doorsmith, tolong dulu bersihkan dulu mobil bapak. Ini 50 pun jadi pak katanya. Kalau doorsmith kan 100, sama aku 50 pun jadi katanya. Coba, berhitung dia dimintanya 50.000 untuk bersihkan mobil kita. Di diskonnya kalau di doorsmith 100 katanya kan, diskon dulu. Berhitung dia sama. Bagaimana rasa kita kalau anak kita berhitung kerja sama kita, dinilai dengan uang? Kita pun gak suka sebenarnya, walaupun kita sayang sama dia. Makanya beribadah, bekerja, hidup ini tawakal saja, jalani saja. Kalau bahasa guru kita, jalan saja, sholat saja, ibadah saja. Taunya kita sholat 5 waktu ini, sholat jemaah subuh ini besar kali pahalanya. Taunya kita 27 derajat sholat jemaah. Tapi jangan minta pahala. Karena kalau kita berhitung-berhitung begitu, aku pahalaku sekian, sholat ini sekian-sekian, nanti dia mau berhitung sama kita. Maka bahasa Nabi dalam hadis sahih, la tuhsu, jangan kamu berhitung, nanti Allah berhitung sama kalian. Termasuk dalam hal sedekah. Ya, berapa kita ikhlas, sudah kasih saja, keluarin saja. Nggak usah hitung-hitung. Kalau dikasih segini nanti begini-begini dia, kalau begini-begini enggak usah. Tanya kalau begitu berapa ikhlas, berapa cocok. Ya Allah, aku mau sedekah berapa? Sekian, kata kalau begitu, sudah sedekahkan sekian. Inilah hidup dalam berspiritual, ya. Kita diajarkan Pak Syain tawakal, jalani saja. Maka bersikaplah panah dalam segala hal. Inilah doa yang selalu diajarkan Nabi kepada Fatimah. Ya Fatimah, bacalah doa setiap hari. Apa doanya? Ya Hayyu ya Qayyum aghithni, wahai yang maha hidup, maha berdiri sendiri, itu tolonglah aku, bantulah aku. Wala takilni ila nafsi tarafata aini, jangan jadikan hawa nafsuku pengendali diriku. Artinya kita mana? Yang mengendalikan diri kita, kita maunya Allah saja. Yang memilihkan pilihan kita maunya Allah saja. Itulah yang disebut kujadikan matanya memandang mataku. Maka salah satu amalan dari guru kita itu, waktu subuh gini habis sholat subuh kita boleh berdoa. Ya Allah, apa yang kupandang, Engkaulah yang memandangkannya. Ketika aku berjalan, Engkaulah yang memperjalankannya. Ya, ketika aku mendengar, Engkaulah yang memperdengarkannya.
Itu bahasa saya ini. Wala takini ila nafsi torpata ini. Panah dalam hidup ini. Sehingga kamu akan berpindah di dalamnya dan berjalan menyelusuri tempat-tempat menuju Allah sang penguasa yang kamu diperintahkan untuk mentaatinya dan memberikan loyalitas kepadanya. Loyal hanya ke Allah saja. Agar kamu bisa sampai, barulah kita bisa sampai usul kepada Allah. Baru bisa ma'rifat. Nah, baru ruh kita nanti, bahasa lainnya ketika kita mati, ruh kita sampai dibukakan pintu langit. Kenapa? Karena kita tujuan kita Allah. Maka pernah saya diskusikan sama salah seorang mursyid kita. Ini pendapatnya dia tidak ahli kitab, tapi pendapatnya ini logis dan benar secara logika, secara nas. Menurut Tuhan saya, apa bedanya orang yang bertarikat ini beramal karena Allah? Yang diajarkan harus dengan Allah. Raditu billahi robba, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Dengan orang yang tidak bertarikat, hitung-hitungan pahala, padilah amal sekian. Kalau orang yang berhitung beramal, dia masuk surga juga. Tapi surganya dibatasi. Ibarat dia diletakkan di ruang ini, di sini sudah semua makanan, minuman tersedia. Dibatasi di ruang yang penuh kenikmatan. Dibatasi dia. Tapi kalau orang yang hidupnya ilahi anta maksudi waridoka matlubi, yang tujuannya hanya Allah saja, itu sorganya, kata Syekhul Qarjani bersama Allah, itu sorganya dia mendapat kebebasan, free, bisa keluar masuk sorga kemanapun dia mau. Nah, kalau kita teliti pendapat ini benar. Makanya kata Salman Al-Farisi, mursyid tarekat Alawiyah Naqsabandiyah juga, apa kata beliau? Ruh orang beriman itu berada di barjah, di kuburnya, dan dia bebas kemanapun dia mau dengan izin Allah. Itulah surga orang yang berbuat hanya semata-mata karena Allah. Dia dapat kenikmatan dan dia bebas mau kemana pergi. Tapi kalau orang beribadah karena surga ya dikasih surga itu aja. Itulah bahasa Nabi, innamal amalu binniyat. Sesuai nas dia pemahaman itu. Dan pemahaman itu dia peroleh dari ilham, dari kolbunya, petunjuk Allah. Innamal amalu binniyat, sesuai niat. Kalau kita beramal mengharapkan ridho Allah, ya kita bebas dapat ridho Allah. Kemanapun kita diridho Allah, maka kemanapun kita berjalan Allah saja. Dapat kesulitan bersabar, ya Allah. Dapat kebaikan bersyukur, ya Allah. Ya Allah saja, mana kita. Ini kehidupan sempurna yang dijalani seorang sufi yang sempurna. Ini yang mau kita pelajari, mau kita praktekkan. Loyal kepada. Ketika itu kamu akan ditempatkan pada posisi orang terdahulu dari kalangan siddiqin, syuhada, dan orang soleh, agar kamu bisa menyaksikan orang terdahulu menuju Allah, dekat dengannya, serta mendapatkan setiap kebahagiaan di sisi Allah. Begitu juga dengan kesenangan, keamanan, kemuliaan, dan kenikmatan. Biarkanlah musibah mengunjungimu, berikan jalan, jangan berhenti, biar saja. Jalani saja, musibah pasti berlalu, badai pasti berlalu, jalani saja. Ya. Dan jangan pula putus asa dengan kedatangannya. Apinya tidak lebih besar dari api neraka jahanam. Rasulullah mengatakan, neraka jahanam berkata kepada orang mukmin, bersabarlah wahai orang mukmin, cahayamu telah memadamkan gejolak apiku. Sampai neraka pun mengatakan bagi orang yang sabar, bersabarlah orang mukmin, cahaya ruhanimu, keikhlasanmu menjalani menghadapi musibah ini sudah memadamkan apiku, katanya. Api neraka pun mengatakan begitu. Tidakkah cahaya seorang mukmin mampu memadamkan gejolak neraka kecuali cahaya yang menemaninya di dunia, yang menjadi pembeda antara orang yang patuh taat kepada Allah dengan orang durhaka? Maka dari itu biarkan cahaya ini memadamkan gejolak musibah, dan biarkan pula kesabaran serta kepatuhanmu kepada Allah yang akan memadamkan panasnya sesuatu. Musibah yang menimpamu tidak untuk menghancurkanmu. Tidak pernah, tidak mungkin Allah menghancurkan kekasihnya, menghancurkan hambanya, melainkan sekedar menguji, membuktikan kesolihan, kebenaran imanmu, menggugurkan ikatan, ya, menguatkan ikatan, menguatkan keimananmu, dan secara rahasia memberimu kabar gembira dengan penguasamu tentang kebanggaannya terhadapmu. Walanabluwannakum,
hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Kami akan menguji kamu, benar-benar menguji kamu sampai kami tahu, kami lihat nyata di depan hamba-hamba kami engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh mujahid dan bersabar di antara kamu, dan agar kami nyatakan apa? Akhbarakum, kami beritakan bahwa engkau berhasil, orang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Apabila imanmu konsisten bersama Allah dan kamu sepakat dengan perbuatannya, dengan keyakinanmu, maka semua itu taufik dan karunia-Nya. Karena itu jadilah kamu sebagai orang yang sabar. Ya, diberikan taufik pasrah selama-lamanya. Jangan melakukan perbuatan pada dirimu sendiri maupun selainmu yang melanggar area perintah dan larangan. Jangan melanggar area perintah dan larangan. Maksudnya apa? Ya, jangan kita meninggalkan perintah sholat, puasa yang wajib. Jangan juga mengajarkan yang haram. Sabar aja, jalani saja perintah-perintah Allah itu. Jika perintah Allah, dengarkanlah baik-baik, segerakan, jangan diam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut kita bangun, ya udah langsung, jangan lagi diam. Untuk akhirat, untuk kebaikan akhirat, disegerakan. Bergeraklah, jangan diam. Jangan menyerah begitu saja pada takdir dan perbuatannya. Jangan nyerah, aduh lagi malas aku amal. Jangan menyerah. Ini jangan salah paham kita. Jadi berpasrah diri itu maksudnya dikatakan Pak Syekh ini berpasrah diri, berserah diri itu berserah diri kepada maunya Allah, aturan Allah. Yang baik-baik perintah Allah lakukan, itu namanya pasrah. Yang buruk-buruk tinggalkan, itu yang dimaksud pasrah. Bukan tawakal pasrah nggak berbuat apa-apa. Pasrah itu kita tenggelam dalam perintah baik Allah kita lakukan, tenggelam dalam larangan Allah kita jauhi. Itu yang dimaksud dengan pasrah. Ya. Nah, ini jangan disalahpahami. Maka jangan nyerah begitu saja pada takdir dan perbuatannya. Kerahkanlah kemampuanmu dan tenagamu untuk menunaikan perintah. Nah, itulah namanya pasrah. Ya, tawakal. Jika kamu merasa lemah, maka obati dengan menyerahkannya kepada penguasamu, yakni Allah. Kalau lemah nggak sanggup kita lagi, serahkan. Ya Allah, aku mohon ampun, aku tak sanggup melakukan ini. Sebegini yang sanggupku ya Allah. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepadanya, bersimpuh di hadapannya, mohon ampun kepadanya. Carilah sebab kelemahanmu untuk menjalankan perintahnya dan hal-hal yang menjauhkanmu dari rasa rindu mentaatinya. Jadi rindu dibarengi dengan ketaatan. Barangkali semua itu disebabkan oleh doamu yang pesimis. Disebabkan kita pesimis, lemah, akhlakmu yang buruk dalam mentaatinya, pasrahmu pada kekuasaan dan kekuatanmu sendiri, ya, pasrah pada diri nafsu kita, ketakjubanmu dengan amalanmu dan menyekutukannya dengan dirimu dan makhluk lainnya, sehingga hal itu dapat menjauhkanmu dari pintu Allah, mengasingkan dari mentaatinya dan melayaninya. Kita tugas kita ibadah, ya. Yang mulia darimu, memurkaimu, membiarkanmu dan menyibukkanmu dengan mengujimu, baik dengan duniamu, hawa nafsumu dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasrah di sini, bertawakal di sini adalah kita meleburkan diri panah. Panah bagaimana? Lebur dalam mentaati perintah-perintah Allah, lebur dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi ini sesuai dengan syariat takwa, ya. Bukan pasrah tanpa ada usaha. Baik, saya kira itu saja karena waktunya sudah ini. Kita potong, kalau ada yang mau bertanya silakan.